Hello guys, welcome back again to YouTube channel. Stay with me, I am Tutor Sukses, tutorial tips dan trik dan ilmu keteknikan yang berguna untuk Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Di video kali ini saya ingin berbagi yaitu istilah-istilah di proyek-proyek konstruksi, khususnya konstruksi industri ya. Nah, buat kalian yang pengen kerja atau bergelut di bidang keteknikan, alangkah baiknya teman-teman mengetahui istilah-istilah ini supaya ketika kawan-kawan mendengarnya di proyek nanti atau di bidang konstruksi, kawan-kawan sudah mengerti dan memahami dan tidak kaku atau canggung lagi ya ketika orang lain bahkan orang asing mengatakan kata-kata seperti di video ini. Oke, daripada lama di opening, kita langsung ke cekidotnya ya guys. Oke, ini by Tutor Sukses ya. Nah, ini proses konstruksi yang ada di sini ya. Yang ada di sini, sabar sebentar ya. Oke, ini proses konstruksi. Next, kita next ya. Nih, definisi project itu apa ya? Nah, project dalam bisnis dan ilmu pengetahuan biasanya didefinisikan sebuah usaha kolaboratif dan juga sering melibatkan penelitian, desain yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini ya keywordnya ini tuh. Oke, kita next. Selanjutnya definisi project juga didefinisikan ini bersifat sementara ya. Sementara atau temporer dan bukan permanen. Yang memiliki ini kata kuncinya adalah sasaran khusus dalam waktu. Ini keywordnya waktu, dia tegas ya. Dari project itu bersifat sementara, juga memiliki sasaran yang khusus, ada waktunya ya, dan kualitas tentunya yang sesuai standar. Nah, selanjutnya contoh project yang terkenal itu project Manhattan ya, untuk pengembangan nuklir, senjata nuklir, serta program Apollo ya yang ke bulan. Ini project secara umum ya. Sedangkan definisi konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana atau prasarana ya. Nah, dalam sebuah bidang arsitek atau teknik sipil, konstruksi mereka kenal sebagai bangunan, satuan infrastruktur pada satu area atau beberapa area. Secara ringkas didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari struktur ya. Nah, konstruksi itu dia ada konstruksi gedung. Ini yang saya bilang ada mall, kos-kosan, apartemen, terus ya building, dan konstruksi teknik bisa pembuatan jalan, terus pengaspalan jalan, terus pembuatan jembatan. Nah, sedangkan kalau industri, pembuatan kilang minyak, contoh pembuatan pabrik, refinery, terus dibilang industri kapal ya. Banyak ya hal-hal yang menyangkut industri. Nah, setelah kawan-kawan mengetahui itu, baru kita masuk ke istilah-istilah project di konstruksi. Oke, yang pertama adalah project schedule. Nah, ini adalah jadwal rencana pelaksanaan project ya. Jadi sebelum dilakukan proyek konstruksi atau proyek konstruksi, pasti direncanakan dulu, dibuat dulu rencana pada tanggal sekian, pengerjaannya ini, manpowernya segini, tools dan consumable-nya segini, materialnya ini, terus menggunakan mesin ini, seperti itu ya. Nanti ada technical specification and requirement. Ini kalau kawan-kawan ada lihat ini, nanti mungkin di mesin tertentu atau di buku. Nah, ini adalah spesifikasi project dan ketentuan-ketentuannya ya. Atau spesifikasi dan persyaratan secara teknikal. Nah, kalau kawan-kawan ada EPC, kepanjangan kalau ini ada perusahaan EPC, dia berarti engineering. Dia ikut juga engineer-nya. Terus yang kedua penyedianya atau procurement. Dan construction ya, dia ikut juga mengkonstruksinya. Jadi mereka yang merancang, menyediakan barangnya dan membangunnya sampai selesai. Itu arti EPC ya.
Nah, selanjutnya standard encode ya. Ini adalah acuan dasar yang dipakai untuk kegiatan project. Biasanya setiap project itu ada standar encode-nya ya. Ada acuan dasarnya ya. Nah, kalau ada nih CFSPP atau Coal Fire Steam Power Plant ya. Ini adalah nama lain dari PLTU ya. Nah, ini water WTP. Oh, kau pergi ke WTP dulu sana tuh. Nah, ini kepanjangannya adalah Water Treatment Plant ya, yang mengurusi tentang air ya, tentang pengelolaan air gitu. Terus BVP ya, Boiler Feed Pump, ini pompa untuk memompakan air ke boiler ya, seperti itu. Nah, selanjutnya CEP ya, Condensate Extraction Pump ya. Yang selanjutnya ROP, Reverse Osmosis Plant, ini ada di BOP, Balance of Plant ya. Tadi Condensate Extraction Pump ini di turbin ya. Oke, WWTP ini Water Treatment Plant, ini mengurusi air-air sisa ya, atau air-air yang tidak digunakan lagi. Ini RWTP ya, Raw Water Treatment Plant, ini mengurusi pengelolaan air yang dari sungai, seperti itu, RAW ya. Dan ada QC ya. Oh, kerjanya apa? Bagian QC Pak ya. Kalian harus tahu tuh, itu dia kerjanya untuk mengontrol kualitas ya, kualitas dari pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan ataupun kontraktor gitu. Kalau QA ini quality assurance, ini jaminan kualitas ya. Jadi dia ada yang mengontrol kualitas, ada yang menjamin asuransinya ya, seperti itu. Kalau ada disebutkan di situ, oh coba dulu ITP kok nanti ya, gitu ya. Berarti itu inspection dan test plan ya, rencana inspeksi dan pengujian. Terus selanjutnya NCR ya. Oh, NCR udah gimana tuh? Oh, aku NCR ini reportku gitu ya. Itu non-conform report, atau laporannya tidak layak atau tidak sesuai ya, tidak disetujui gitulah. Terus ada di nanti CAR atau Corrective Action Report, laporan tindakan korektif ya. Terus PQR ya, Procedure Qualification Record ya, rekaman dari kualifikasi prosedur ya. Ini hasil dari WPS PQR ya. Sedangkan WPS adalah Welding Procedure Specification ya, prosedur spesifikasi pengelasan. Nah, prosedur spesifikasi. Terus selanjutnya ada NDT. NDT ini non-destructive test, artinya adalah tes yang pengujian yang dilakukan tanpa merusak dari material ya, gitu. Kalau NDE ya, non-destructive examination ya, pengujian tanpa merusak. Terus ada visual test, ada radiographic ya, radiographic test. Terus ada ultrasonic test ya, ini penetran test. Terus ada lagi magnetic test. Terus ada lagi ini PWHT, post weld heat treatment ya, untuk pengelasan ini. Welding inspector adalah orang yang memiliki kewenangan atau memiliki lisensi atau izin dalam menguji hasil pengelasan oleh orang lain, seperti itu. Dan welding engineer adalah orang yang mengelas ya, atau orang ini orang yang khusus ngelas gitu ya. Terus yang selanjutnya RPM ya, rate per minute. Oh, bentar, login. Rate per minute ya. Selanjutnya vibrasi atau getaran. Di sini ada WQ TR, ada welder qualification test record ya. Jadi welder itu dites juga bagaimana pencapaiannya. Noise, kebisingan. Turnover package ya, mungkin ini serah terima package. Tes paket juga ya. Terus hidrostatic test adalah tes tekanan.
dengan media air ya, untuk mendeteksi kebocoran yang terjadi pada pipa dengan tekanan 1,5 kali dari desain pressure ya, dari tekanan desain ya. Terus ada namanya pneumatic test juga. Ini tes yang dilakukan untuk tes tekanan untuk mendeteksi kebocoran pada pipa juga dengan tekanan 1,1 kali dari desain pressure. Ini menggunakan media udara ya. Terus ada kerosene test, tes dengan menggunakan minyak tanah dan serbuk kapur ya. Terus ada leak test, tes kebocoran. Terus ada vacuum box ya. Vacuum box biasanya ini alat hisap ya, untuk mendeteksi kebocoran pada plate ya. Terus konkret ya, kalau konkret itu adalah campuran dari semen, agregat itu kayak batu kerikil gitu, terus dan air. Terus grouting adalah material epoksi atau semen untuk memberikan support fondasi untuk pemasangan ini. Statik artinya statik dan rotating equipment adalah untuk peralatan atau mesin yang bergerak, rotating arti bergerak, atau statik yang diam. Contoh rotating equipment, contoh kompresor, terus yang kedua pompa, terus fan. Kalau statik ya benda yang diam, contoh aerator ya, terus fuel tank, oil tank, itu kan diam tuh. Terus selanjutnya foundation ya. Terus mixing ya, ini pencampuran semen dan air. Placement ya, di placement atau penempatan peletakan ya. Terus curing, perawatan dengan memakai air di atas konkret ya. Konkret tadi saya bilang semen, agregat dan air. ASME ini standar American Society for Mechanical Engineering. Terus ada juga untuk ASTM, American Society for Testing Material, untuk pengujian material. Selanjutnya ISO itu International Organization for Standardization. Ini setiap konstruksi biasanya menggunakan ISO ya. Ada juga sih menggunakan yang lain, JIS, contoh JIS ya, Japan Industrial, itu saya salah ketik standar. Terus ada lagi AWS ya, American Welding Society. Ini untuk pengelasan ya, standar Amerikanya. Ada juga NASA ya, National Association of Corrosion Engineer, untuk yang engineer untuk korosi karat ya. Terus ada AWWA ini American Water Works Association, untuk mungkin untuk standar di balap soft line mungkin menggunakan AWWA ya. SNI Standar Nasional Indonesia, di helm contohnya pasti ada SNI ya. Terus di ASNT American Society for Non-Destructive Test. Jadi ini persatuan untuk pengujian tanpa merusak di Amerika ya. Terus ada API, American Petroleum Institute ya. Ini untuk minyak petroleum minyak ya. Kita next lagi, SSPC. Nanti kalau kawan-kawan lihat ada ini SSPC ya, Steel Structure Painting Council ya. Terus nanti ini ada standarnya GB ya. GB itu standar Cina ya. Kalau GB standar Cina. Distance jarak, elevasi itu ya letak tinggi rendah suatu benda atau equipment berdasarkan tinggi dari dasar atau dari permukaan tanah ke tingginya equipment atau benda tersebut gitu. Verticality melihat bahwa equipment itu tegak lurus atau tidak. Terus orientasi, mengetahui letak orientasi suatu equipment. Center line atau titik pusatnya, titik sumbu, mengetahui bahwa equipment tersebut sudah sejajar dengan sumbu fondasi ya. Terus JI, Joint Inspection, setiap pengelasan nanti dicek sambungannya. Kita next lagi ya. Selanjutnya leveling ya. Leveling mengetahui kerataan suatu benda atau equipment. Contoh ini kalau mau melakukan join dari kopling ya, kopling antara contoh nih kopling
kopling motor ya, kopling motor dengan fan. Jadi harus dicek udah level atau belum ya. Oke, selanjutnya measure tape atau meteran roll. Ini biasanya kalau ke toko bangunan kawan-kawan lihat ini meteran ada yang 5 meter, 10 meter, 3 meter, tergantung kebutuhan. Terus ada welding gauge ya, ini untuk mengukur las-lasan. Terus ada paint thickness gauge, ini untuk mengukur ketebalan paintingnya ya. Selanjutnya spektrometer untuk mengetahui apa aja komposisi material. Terus auto level atau theodolit ini biasanya sering digunakan oleh orang-orang yang contoh jurusannya teknik sipil atau teknik geologi. Filler gauge ya, untuk mengukur celah atau gap, biasanya satuannya milimeter ya. Di otomotif juga menggunakan filler gauge ya, apalagi khususnya untuk mengecek gap antara piston gitu. Taper gauge ya, ini taper gauge, bentuk ukuran dari besi berbentuk penggaris. Terus ada FRP, ini fiberglass reinforced polyester, ini untuk pipa ya, biasanya pipa-pipa untuk PLTA juga menggunakan FRP ya, dia bahan khusus. Terus ada juga glass reinforcement plastik ya, ini untuk pipa-pipa yang digunakan di pembangkit listrik ya. Terus BWRO, brackish water reverse osmosis. Terus ada lagi sea water reverse osmosis, ini air laut ya. Terus MPa, megapascal, LD, liquid damage, MCC ya, main control cabinet. Terus HDPE ya, biasa nanti ada HDPE berapa sih, high density polyethylena lembaban ya. Kita lanjut lagi. Terus MVT adalah master full trip ya, master full trip. Terus ada lagi OFT, oil full trip. Terus ada lagi trim atau elbow buatan, siku buatan. Booster ini artinya penambah daya ya, jadi ada namanya booster fan, jadi lebih besar fannya gitu, dayanya juga lebih besar kayak hisap, contoh booster ID fan gitu. NAS National Aerospace Standard, ini untuk luar angkasa ya. Ini ada FSSS, ini Furnace Safety Supervisor System, sistem untuk pengawasan ya, keselamatan di dapur boiler ya. Kalau CB itu circuit breaker. Terus agitator untuk mengaduk fluida. Kita next lagi. MOV biasanya motorized operating valve. Terus HRSG, ini heat recovery steam generator, ini hampir sama fungsinya seperti boiler ya, hampir sama, bukan sama. Conductivity adalah kemampuan daya hantar listrik. Terus booster penambah daya tadi udah. Terus reliability run test ya, pengujian pengoperasian. Ini COD, commercial operation date ya, bukan cash on delivery. Ini beda kalau di bidang konstruksi. Gate valve, valve yang digunakan untuk membuka dan menutup aliran fluida. DEH adalah digital electrohydraulic ya. Next, kita next. Selanjutnya globe valve, valve yang digunakan untuk mengatur besar kecilnya aliran ya. Check valve ini untuk mencegah adanya aliran balik ya, supaya tidak ada kayak feedback gitu, atau alirannya berbalik arah seperti itu ya, supaya tidak masuk airnya ke pompa gitu. Kalau passing ini adalah dimana valve sudah ditutup tapi masih ada tetap alirannya, tetap ada fluida yang mengalir ya. BOP yang saya bilang tadi, balance of plant, ini bagian dari sistem di PLTU untuk menunjang kegiatan power plant, khususnya penyedia air. Terus ada pressure safety valve ya, ini ada valve untuk melindungi peralatan atau tekanan yang berlebih dengan membuang tekanan berlebih ke udara atau ke atmosfer dengan
pengaturan atau setting point dari pressure safety valve-nya ya. Contoh di boiler sering ini ada ya, dan di bejana-bejana bertekanan ya atau pressure vessel. Terus kita next CWP, circulating water pipe, ini itu pipa sirkulasi. Yang kedua pulling cable, ya penarikan kabel, contoh kabel-kabel trik. Terus Megger ya, Megger ini dimana equipment ya, peralatan diberi muatan listrik. PID, piping atau pipe instrument diagram. Ini RWI, river water intake. Selanjutnya DCS ya, distribution control system. PFD, process flow diagram. Ya kalau ditanya ada PFD, ya berarti itu dia minta diagram aliran proses ya. Terus arrangement drawing untuk layout gambar. Terus kita next drawing detail ya, gambar detail suatu equipment. Terus ada namanya water flushing, ini pembersihan pipa dengan dalam pipa bagian dalam dengan menggunakan air ya. Terus loop oil flushing, pembersihan pipa bagian dalam menggunakan oil dengan tekanan dan getaran atau vibrasi. Isometric drawing itu gambar ilustrasi pipe fitting atau valve-nya ya. Terus chemical cleaning boiler, ini itu pembersihan pipe pipa bagian dalam boiler dengan chemical yang disertai dengan tekanan ya. Terus ada pre boiler alkali cleaning ya, suatu kegiatan pembersihan pipa bagian dalam dengan bahan chemical ya, dengan disertai tekanan juga. Kita next steam blow, biasa ada pembersihan pipa bagian dalam menggunakan steam ya yang bertekanan tinggi. Terus ada demister untuk menyaring partikel-partikel zat-zat silika. Ini biasanya di PLTP geothermal, contoh di Sarula ya, Sarula. Terus separator ya untuk mengeringkan uap yang mengandung air sebelum masuk ke turbin. Terus ada governor valve, valve untuk mengontrol aliran uap sebelum masuk ke turbin. Terus ada dia carbon steel, ini materialnya carbon steel yang biasa dipakai di konstruksi, sering ini ya. Dan stainless steel, ini juga sangat sering digunakan. Terus welding adalah pengelasan ya atau penyambungan logam secara metalurgi menggunakan panas dan tekanan dengan atau tanpa filler mempunyai titik cair yang sama. Ada SMAW, Shielded Metal Arch Welding. Terus ada lagi BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Terus ada HVAC ya, Heating, Ventilation, Ventilating, Air Conditioning. Ini berhubungan dengan sistem pemanasan, tata udara dan pengkondisian udara dalam bangunan. Terus ada GTAW ya, Gas Tungsten Arch Welding. Terus ada B4T, ini Balai Besar Bahan dan Barang Teknik ya. Kita next lagi, kolom ini elemen struktur linear vertikal yang berfungsi menahan beban tekan aksial. Kolom-kolom itu biasa kalau kalian punya rumah yang ada tiang-tiang pilarnya, itulah kolom. Terus ampere ini satuan arus listrik ya. Arus adalah laju aliran elektron, karena ada elektron makanya ada arusnya gitu. Heat exchanger untuk digunakan untuk menukar panas antara dua fluida yang saling berbeda temperatur ya. Ampere meter itu untuk mengukur kuat arus. B4T tadi udah ya, balai besar bahan dan barang teknik. Tachometer optik biasa disebut ini juga untuk mengatur kecepatan ya, RPM. Nah, mungkin gitu aja sih yang istilah-istilah di project konstruksi versi tutor sukses, dan memang masih banyak yang lain, tapi inilah yang familiar dan yang sering diucapkan ketika kawan-kawan bergelut di bidang keteknikan, khususnya industri berbau project ya, baik PLTU, PLTH, mungkin PLTMH, baik juga mungkin PLTU, PLTGU, LTG dan sebagainya, ataupun di konstruksi
konstruksi industri lainnya ya, contoh di bagian refinery atau di power plant ya. Mungkin gitu aja dari saya. Kalau ada yang masih kurang jelas atau kawan-kawan mau kasih masukan atau sanggahan kebenaran, silakan buat di kolom komentar. Saya dengan senang hati menerima masukan-masukan yang positif untuk kesuksesan kita bersama. Don't forget to subscribe, like and comment, and see you again to the next video. Keep healthy, keep spirit, keep success. Bye bye.